Selamat pagi pemirsa PON TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ari kembali menjumpai Anda di program Kopi Pagi. Nah tentunya saat ini saya sudah tidak sendiri ya, karena di sebelah ujung sana ada presenter juga yang nemenin saya, ada Kak Tiara. Iya benar. Ya, Kak Tiara saya dulu. Dia nggak asing kalau di PON TV ya, karena Kak Tiara juga ngisi program kuliner kan. Iya benar sekali. Nah, dan juga pemirsa, kali ini kita sudah kedatangan narasumber pada pagi hari ini yang tentunya kita akan membahas ya terkait tentang kegiatan dan agenda apa yang ingin mereka sampaikan juga nih ke kita semua. Dan sebelum itu, mari kita sapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Halo semuanya. Halo Kak Nina. Kakak, kalau boleh tahu dari mana nih Kak? Kami dari Asrama Mahasiswi Kabupaten Sambas yang ada di Pontianak, tepatnya itu di Jalan Sepakat 2 nomor 79. Asrama itu Kak? Asrama Muarulakan. Oke, nah boleh ya perkenalkan diri dulu Kak ya, Iya, dari sebelah Kak Tiara. Ini kakak yang di sebelah kanan saya udah, mungkin kakak yang di tengah boleh langsung perkenalkan dirinya. Oke, terima kasih Kak Tiara. Saya Santika dari Asrama Mahasiswi Kabupaten Sambas juga, Muare Ulakan, dan menemani rekan-rekan saya dalam membincangkan terkait kegiatan kami. Oke, sebelahnya. Ya pasti, saya Nurul Komaria. Saya juga dari Asrama Mahasiswi Kabupaten Sambas. Oke, nah kedatangan kakak-kakak ini kita mau bahas tentang agendanya ya. Kalau nggak salah halal bihalal Kak ya. Nah, boleh diceritakan sedikit nggak Kak? Ini halal bihalal apa nih Kak? Apakah alumni atau bagaimana sih? Kegiatan kita di tahun ini, kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan dari Asrama Mahasiswi Kabupaten Sambas Muare Ulakan, dan tahun ini kegiatan kita temanya itu halal bihalal insanak Sambas. Nah, insya Allah dilaksanakan di Kabupaten Sambas, tepatnya di Aula Bupati insya Allah. Dan kegiatan ini objek kegiatannya pertama ada mahasiswa yang ada di Kabupaten Sambas, kemudian ada alumni asrama dan beberapa dari dinas yang ada di Kabupaten Sambas. Artinya kegiatan ini tahunan Kak ya? Iya. Oke, nah pada saat kemarin kan beberapa tahun lalu ini kan pandemi ya. Berarti tidak ada acara kegiatan atau halal bihalal semua. Baru ini lagi kan maksudnya ada gitu. Pas pandemi kita ada mengadakan kegiatan, cuman di tahun 2020 kita melaksanakan kegiatan namun bukan halal bihalal, kegiatan lain, dan 2021 mengadakan kegiatan lain bukan halal bihalal juga, dan tahun ini diadakan kembali kegiatan halal bihalal. Oh, berarti ini halal bihalal tapi dengan konsep yang berbeda mungkin ya, seperti itu ya. Kira-kira kakak-kakak asrama mahasiswa Sambas ini mengkonsep kegiatannya ini seperti apa? Maksudnya selain halal bihalal gitu kan, di dalam acara itu dikemasnya bagaimana gitu. Ada yang beda nggak dari sebelum-sebelumnya? Karena kan dari nama saja sudah mengubah konsep ya. Apakah konsepnya akan tetap sama atau tidak? Ya, untuk pada acara halal bihalal ini ya, di sini kita akan ada sisi forum diskusi. Nah, di sini kita akan datangkan pemateri dan juga berkaitan dengan mahasiswa itu sendiri. Kita berdiskusi tentang permasalahan apa aja yang ada di Kabupaten Sambas itu sendiri gitu. Seperti itu. Oke, nah forum diskusi ini bukan program, maksudnya hal baru nggak sih dari kegiatan halal bihalal ini sebelumnya? Memang ada atau baru sekarang di organisasi kita buat yuk untuk forum diskusi? Iya, baru sekarang karena melihat segi kebutuhan juga di Kabupaten Sambas, dan kita juga mengangkat tentang karakter pemuda Kabupaten Sambas. Apa tadi mengangkat tentang karakter muda. Nah, berarti kakak ini mengusung tema apa untuk kegiatan saat nanti? Ya, untuk tema forum diskusi kita ya. Iya. Dari kami tuh temanya membentuk karakter generasi muda yang bermoral sebagai penentu keberhasilan Sambas yang berkemajuan. Wah, hebat memang dengan judul tema yang udah
tersusun dan tertata rapi seperti itu. Boleh nggak kakak sedikit jelaskan? Ya kan biasa panitia kan menganut tema itu pasti ada artinya. Menurut kakak-kakak nih arti tema itu apa? Iya, sebelum kami menentukan tema ya tentunya saja kami sudah mengamati ataupun menanyakan dengan tokoh-tokoh pengaruh yang di Sambas gitu. Bagaimana sih permasalahan di Sambas ini? Apa yang harus kita angkat dulu gitu. Jadi kami di sini tuh sudah sepakat ya bahwasanya karakter ini menjadi alasan dasar kami untuk mengangkat tema ini karena karakter generasi muda ini ada sedikit permasalahan lah gitu di Sambas ini. Jadi adanya tema ini juga kami ingin ya jadi ada itulah ya, maksudnya ada wadah lah ya untuk jadi bertukar pikiran juga ya, iya, solusi. ya bagaimana kita memecahkan permasalahan karakter Sambas itu tadi gitu. Nah memang problem ya kalau kita di daerah ini kan banyak ya. Iya. Nah kawan-kawan yang di sinilah ya mahasiswanya yang harus juga pikir kritis untuk mencari juga ya apa sih cara penyelesaian masalahnya seperti itu. Benar-benar, maka dari itu makanya mahasiswa itu disebut agent of change. Benar, membawa perubahan. Iya betul. Nah habis ini kita akan kembali lagi pemirsa, tentunya masih dengan perbincangan kita bersama dengan kawan-kawan dari Asrama Marulakan Sambas. Jadi tetaplah di Kopi Pagi. Satu di antara destinasi wisata alam yang mesti Anda kunjungi di Kalbar adalah Pila Permata Sunset Beach di Pulau Temajo, Kabupaten Mempawah. Suasana alamnya yang asri dan dengan konsep villa yang private akan membuat Anda nyaman dan betah di sini, menikmati panorama sunset yang memikat. Nah, tunggu apa lagi? Hubungi 0852 1204 1964 untuk memesan penginapan dan transportasi penyeberangannya. Masih bingung akhir pekan ini mau kemana? Ah, sudahlah. Ayo kita ke Pila Permata Sunset Beach, Pulau Temajo bersama keluarga dan sahabat. Perbaharui dan amatilah isu-isu dan info terkini serta update wawasan Anda di Berita Kita yang menyuguhkan kabar-kabar daerah pilihan terbaik paling menarik seputar Kalimantan Barat dan sekitarnya. Puluhan masa masuk ke ruang rapat paripurna untuk Daud Yordan menjelaskan jika dia berlatih keras di Kayong Utara. Inilah lokasi perjudian yang berkedok permainan mesin ketangkasan. Saksikan Berita Kita setiap hari jam 18.30 malam dan jam 11 siang hanya di PON TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera.
Baik pemirsa, Anda kembali bersama kami di Kopi Pagi. Nah, masih bersama dengan kawan-kawan dari asrama ya, asrama Muarulakan Sambas. Nah, kedatangan juga kawan-kawan ini bagi kalian baru bergabung, kita mau bicarakan terkait tentang agenda halal bihalal yang akan mereka laksanakan ya. Itu kapan tuh Pak? Kegiatan yang halal bihalal itu? Kegiatan halal bihalal sendiri insya Allah dilaksanakan di tanggal 2 Juli 2023. Namun ada kegiatan sampingan sebenarnya Bang, dan insya Allah kegiatan sampingannya itu sehari sebelum kegiatan halal bihalal, yaitu di tanggal 1 Juli 2023. Oke, kegiatan itu apa tuh Kak? Apa yang Kegiatan sampingan itu? Kegiatan sampingan berupa pembagian paket sembako sih ke yayasan, ke salah satu yayasan rehabilitasi narkotika yang ada di Kabupaten Sambas. Nah, kalau kita mau tahu sendiri ya soal asrama Muarulakan ini, mungkin ada pemirsa yang belum tahu, belum kenal lah istilahnya. Kak Tiara mungkin belum ya Kak ya? Iya benar. Nah, jadi kita kan pengen tahu nih Kak, asrama Muarulakan ini udah ada lama itu ya. Terus berapa orang sih yang jadi warganya lah istilahnya untuk sekarang ini? Warga asrama. Mungkin boleh dijelaskan. Nah, untuk asrama Sambas sendiri Muarulakan itu berdiri pada tanggal 6 Oktober Bang, tahun 2000. Nah, jadi waktu itu masih di Sungai Raya Dalam, Gang Raya 6, itu di Kubu Raya. Nah, tahun 2002-nya baru pindah ke Jalan Sepakat 2. Nah, jadi di sekarang ini di asrama mahasiswi Sambas itu ada 42 orang. Itu berbagai macam daerah dan juga background kampus lah. Itu ada dari IAIN, kemudian Muhammadiyah, dan juga dari Untan. Nah, tadi kan kakak-kakak ini udah kenalan nih Bang ya. Kita lupa nih nanyakan apa sih peran kakak-kakak dalam kegiatan ini kan? Nah, boleh dari kakak ujungnya sebelah Bang Ari. Organisasi juga kan pasti di asrama tuh. Iya benar, pasti ada organisasi. Iya, betul. Iya, kalau saya kan Nurul Komaria ya, Iya. sebagai diamanahkan sebagai koordinator acara atau acaranya. Iya, benar. Oke, kalau saya Santika diamanahkan sebagai bendahara umum di asrama. Kalau saya sendiri, Devi Novita, saya diamankan sebagai ketua panitiaan kegiatan. Ini ketua panitianya nih, pasti agak-agak ruwet ya kakak ya. Karena harus iya benar mengkoordinir, walaupun banyak CO yang lain, pasti kan ketua panitia pasti sangat bertanggung jawab gitu kan. Nah, kakak-kakak ini acara ini apakah ada terkhusus untuk mahasiswa, untuk pemerintah apa gimana? Baik, untuk acara kita ini kan ada forum diskusi ya, di mana di sini kita akan menemukan adanya mahasiswa. Di sini juga ada alumni dan juga pemerintah daerah. Nah, di sini kita bersatu dalam forum diskusi ini. Gitu. Artinya sering ya kalau dari kawan-kawan asrama sering adakan kegiatan untuk tiap tahunnya sampai berapa kali lah gitu? Nah, untuk setiap tahunnya itu ada kegiatan yang khusus asrama putri itu sekali Bang. Nah, untuk ketiga asrama Oh iya, ada 3 ya? Iya, di asrama Sambas itu ada 3. Jadi yang putranya itu 2. Jadi pernah gabung. Setiap tahunnya itu mengadakan kegiatan kolaborasi lah, 3 asrama. 1 tahun sekali juga. 1 tahun sekali juga. Oke, nah berarti termasuk halal bihalal ini kegiatannya? Halal bihalal ini khusus yang putri. Iya. Oke. Ini cukup banyak ya kalau kita lihat background asramanya sendiri udah dari tahun berapa dibangun. Nah, kalau ngumpul mungkin hampir ratusan kan? Iya. Sedangkan khusus yang perempuan saja itu sampai berapa Kak warga? 42 orang kan? Ya benar. Kalau digabungkan ketiga asrama itu mungkin bisa membangun sampai Nah, kalau ingin menjadi warga asrama sendiri ini Kak, ribet nggak sih?
Nah untuk daftar ya Bang ya, daftar lah yang pertama untuk menjadi warga asrama Muara Ulakan itu kan dari adik-adik di Sambas yang sudah dinyatakan lulus seleksi lah. Nah ibaratkan, jadi di sini persyaratannya tidak rumit sih untuk masuk, itu cukup yang pertama berasal dari mahasiswa Kabupaten Sambas, kemudian memenuhi syarat dan prosedur yang telah diberlakukan gitu, seperti pemberkasan dan lain-lain. Ada yang lain orientasi dulu ya, kayak nyebur-nyebur. Kalau sama cowok tuh kok ada gitu? Iya biasa. Kok ada ya? Nah ini berarti ini hanya kayak ya wajib lah ya, yang pasti pertama wajib menjadi warga Sambas, Yang kan? penting dari Sambas dulu. Iya, nanti baru ada surat menyuratnya seperti itu. Nah Kak, untuk di asramanya sendiri apakah ada target mahasiswa yang harus di asrama itu, dan apakah ada biayanya gitu? Misalnya kan biasa ada nih di asrama-asrama kan yang per bulannya berapa gitu. Cuma kan biasa kan mahasiswa ini kan pengen yang aku mau tinggal di asrama aja biar kecilan itu per bulanannya. Biaya Seperti itu arisan kan? arisan asrama kan? Ya boleh jelaskan. Enggak, silakan. Untuk di asrama itu alhamdulillahnya kami tidak ada iuran yang pastinya seperti 100.000 per bulan gitu, tidak ada. Cuman memang di bawah naungan Pemda ya, pemerintah daerah Sambas itu sudah menggratiskan segala sarana dan prasarana dari asrama itu sendiri. Untuk iuran itu hanya iuran kebersihan dan sehari-hari lah gitu. Jadi patungan itu minimalnya itu di bawah lah gitu daripada iuran-iuran yang biasanya. Dan untuk targetnya itu di asrama dibebaskan ya, karena kita welcome dengan adik-adik yang memang memerlukan tempat tinggal di Pontianak. Jadi tidak mesti 42 gitu ya, Iya. lebih bagus lah 300-an misalnya. Kok senyum? Memangnya bagus kan? Nah Kak, untuk kembali lagi kita bercerita tentang kegiatan halal bihalal ini, udah sampai mana nih sejauh ini tahap kepanitiaan, entah itu rapatnya atau ya progresnya lah ya, itu udah sejauh mana? Untuk persiapannya sendiri saat ini kita sudah 45% ya. 45%. Iya. Saat ini kita sedang gencar-gencarnya mencari dana, mencari dana tentunya, dan dokumen publikasi kegiatan untuk ya menyampaikan kegiatan kita kepada halayak ramai agar semua orang bisa diharapkan bisa bergabung pas hari kegiatan nanti kan. Ya itu. Berarti ini kembali lagi tadi khusus untuk mahasiswa Kabupaten Sambas ya, dan juga pemerintah dan alumni. Nah, jadi kakak-kakak inilah panitianya yang bekerja sudah 45% untuk membuat kegiatan yang insya Allah akan mewah. 45% ya? Itu udah lumayan loh kan, 45%. Berarti itu kapan awal dibentuknya kepanitiaannya itu Kak? Pembentukan kepanitiaan di bulan Desember kemarin tahun 2022. Namun kemarin kan kita pulang kampung kan, jadi rapat tuh agak terkendala karena banyak yang pulang kampung. Jadi rapat intensif kita dimulai di bulan Februari, awal Februari kemarin. Oke, 5%. Artinya udah ongoing ya. Ini pasti ya. Ini kan makin dekat maksudnya ya. Pasti ini makin kecil-kecil lah yang untuk menyelesaikan lah apa yang namanya persiapan dan segala macamnya. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Kopi Pagi. Perbaharui dan amatilah isu-isu dan info terkini serta update wawasan Anda di berita kita yang menyuguhkan kabar-kabar daerah pilihan terbaik paling menarik seputar Kalimantan Barat dan sekitarnya. Puluhan masa masuk ke ruang rapat paripurna untuk Daud Yordan menjelaskan jika dia berlatih keras di Kayong Utara. Inilah lokasi perjudian yang berkedok permainan mesin ketangkasan. Saksikan berita kita setiap hari jam 18.30 malam dan jam 11 siang hanya di PON TV.
Satu di antara destinasi wisata alam yang mesti Anda kunjungi di Kalbar adalah Pila Permata Sunset Beach di Pulau Temajo, Kabupaten Mempawah. Suasana alamnya yang asri dan dengan konsep villa yang private akan membuat Anda nyaman dan betah di sini, menikmati panorama sunset yang memikat. Nah, tunggu apa lagi? Hubungi 0852 1204 1964 untuk memesan penginapan dan transportasi penyeberangannya. Masih bingung akhir pekan ini mau kemana? Ah, sudahlah. Ayo kita ke Pila Permata Sunset Beach, Pulau Temajo bersama keluarga dan sahabat. Sesungguhnya, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan doa-doa tersebut terkadang dipanjatkan atau dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang terjepit. Kita alaihi salatu wassalam Saksikan Solusi Islami bersama para dai pilihan setiap Senin jam 8 malam hanya di PON TV. Negeri ini memiliki banyak ragam jenis masakan dan kuliner yang begitu menggoda. Mulai dari jajanan jalanan sampai di meja makan restoran. Semua hidangan makanan itu akan kami coba rasakan. Dan setiap yang nyaman betul akan kami kabarkan untuk Anda. 4 jajanan yang menurut saya patut dicoba. Nah, karena saya sedang berada di Taman Saksikan Iblis. Nyaman Betul setiap hari Rabu jam 8 malam hanya di PON TV. Baik, Anda kembali bersama kami di Kopi Pagi, pemirsa. Nah, sekarang kita kembali lagi bincang dengan kawan-kawan dari asrama Muarulakan, ya? Muarulakan Sambas. Nah, sebenarnya kalau dari kawan-kawan asrama sendiri ini kan ada beberapa ya, ada 3 asrama ya yang bersama cowok gitu kan. Nah, kalau misalnya ada nggak sih kemudian membentuk suatu organisasi yang jadi satu lah gitu, mungkin mahasiswa Sambas ke gitu, yang lebih besar organisasinya. Nah, untuk perkumpulannya sendiri itu nggak ada organisasinya. Jadi kalau misalnya ketiga asramanya ini ya mengadakan acara silaturahmi gitu untuk selalu menjalin lah hubungan antara ketiga asrama Sambas yang ada di Pontianak. Oke, nah berarti kan kawan-kawan asrama ini kan adalah apa ya, macam kawan dekat juga lah ya seharusnya, atau menjadi dari pion dari Pemda juga gitu kan, untuk memberikan apa ya, anak-anak muda ini kan biasa dengan pemikiran-pemikiran yang kritis tadi ya. Nah, sering nggak sih kawan-kawan dilibatkan dalam kegiatan pemerintah sendiri, misalnya diskusi terkait tentang apa sih untuk pembangunan daerah gitu? Nah, untuk diskusi sendiri ya Bang ya, nah, itu ada, cuman baru semalam itu diadakan ya, diskusi 3 asrama. Nah, alhamdulillah sudah berlangsung diskusi 3 asrama itu dari orang-orang yang berpengaruh lah gitu di Sambas, dan juga abang-abang kakak alumni kami yang memang peduli dan mau mengangkat terkait hal-hal yang berkaitan dengan Sambas lah gitu. Jadi alhamdulillahnya untuk diskusi itu tetap berlanjut ya. Nah, jadi diskusi-diskusi itu entah beberapa bulan nantinya itu pasti diadakan. Tiap beberapa silaturahmi bulan lah. Silaturahmi. Fleksibel. Bertukar pikiran. Oh ya, kayak sistem prokjanya lah ya, kayak prokja di masing-masing asrama. Kumpul ya, saling-saling membantu menyelesaikan prokjanya masing-masing, seperti itu mungkin ya. Oke, nah kalau dari kakak-kakak pribadi lah ya, bagi kakak ini kan pasti aktif sekali ya orang kan, kegiatan di asrama, kampus juga pasti kan aktif. Ini kalau sebagian orang ini pasti bakal berpengaruh juga kan bagi perkuliahan. Bagi kakak-kakak sendiri ini gimana sih tentang pendapatnya sendiri? Terus kalau
tipsnya boleh dibagi, bagaimana cara membagi waktu yang betul tentunya ya, untuk kegiatan dan perkuliahan. Mungkin masing-masing orang ngomong nggak masing-masing ini nggak ada satu. Pasti ada apa ya, turun naik Iya, ya kalau pasti beda-beda. kalau mahasiswa pasti ada turun naik, sibuk organisasi kampus, internal eksternal kan. Ya boleh kakak dari yang di sebelah kanan saya, kak siapa tadi kan? Kak Devi. Ya, kak Devi. Saya sendiri kalau masalah organisasi asrama, ya kita merantau dari daerah ke Pontianak tentunya untuk belajar. Pembelajaran kita bukan cuma kita dapatkan di bangku perkuliahan, tapi juga di organisasi-organisasi. Nah, tujuan awal itu, niat awal itu untuk belajar yang menguatkan kami untuk tetap di organisasi walaupun mungkin bagian waktunya agak sulit. Mungkin perbedaan kita dengan mahasiswa-mahasiswa lain yang cuma di kampus tuh, kita tuh mungkin tidur lebih lama, bangun lebih awal ya. Iya. Harus diterima. Memang di asrama tuh ya banyak pembelajaran, banyak proses yang dilewati. Setiap proses kan merupakan bentuk belajar. Iya. Oke lah. Boleh nggak Kak Rizky? Betul ya yang dikatakan Devi tadi, bahwa setiap organisasi ataupun apapun itu yang diikuti pasti ada positifnya lah bagi kita. Untuk saya pribadi itu manajemen waktunya itu antara organisasi kampus, kemudian perkuliahan dan organisasi asrama itu bagaimana kita menentukan skala prioritas ya. Mana yang benar-benar harus diselesaikan terlebih dahulu, kemudian mana yang benar-benar di situ kita diamanahkan lebih besar gitu. Jadi ketika capek mungkin istirahatlah sejenak, tapi tidak untuk meninggalkannya, tetapi untuk menyelesaikan. Iya. Wih, mantap ya. Terakhir apa nih? Beda pasti beda. Iya Kak, silakan. Beda kayak kata kakak sebelumnya. Kan memang kalau dan kuliah, organisasi luar, dan di asrama juga kita harus pandai-pandai mengatur dan memanage waktu kita gitu. Bagaimana kita di kampus, tentunya prioritas kita harus diutamakan apa tujuan kita seperti itu. Iya, benar sekali ya. Berarti ini ya, berarti asik ya. Saya tanya ya, kegiatan mungkin bagi kalian yang warga asrama nih, apa sih hal yang paling buat kalian? Aku senang sih tinggal di asrama. Apa sih yang buatnya beda gitu? Karena ramenya karena atau sering merujak gitu kan, kan bisa kan? Iya, Karena benar. kita dekat gitu, ada bondingnya tuh. Kalau sukanya di asrama ini, ya tentunya kebersamaan. Kekeluargaan. Kalau kita tidak ada, kita tanya kawan lo. Iya, ada pasti ada kawan yang bantu gitu. Tapi kakak-kakak bertiga ini cukup hebat ya Bang Arya. Di kala semester ini kan semester 4 dan nah itu kan lagi sibuk-sibuknya tuh mengatur jadwal kuliah, mengatur jadwal organisasi di kampusnya, dan masih menyempatkan waktunya untuk mengatur organisasi di kedaerahannya. Nah jadi kakak-kakak ini bisalah dibilang benar-benar agent of change. Ingin merubah diri sendiri, merubah kampusnya, dan juga merubah daerahnya seperti itu kan. Makanya lah diadakanlah kegiatan ini seperti ini. Hebat. Iya, itu yang hebatnya adalah ketika jadi mahasiswa manajemen waktunya tadi. Yang harusnya gitu, karena banyak juga dari kawan-kawan kan kadang organisasinya jalan, berkuliahnya macet kan gitu. Nah kalau dari asrama Muharul Akar nih Kak, ada nggak sih kayak kegiatan-kegiatan ekstranya lah mungkin ya buat buat hiburan lah ya, mungkin kawan-kawan asrama mungkin misalnya ada pengajian tiap minggunya atau apa gitu, ada nggak sih? Untuk asrama itu sendiri, alhamdulillah program-program seperti kajian itu rutin banget. Setiap bulan, setiap minggu itu ada jogging, senam gitu. Terus ada diskusi dari PSDM, kemudian ada silaturahmi dengan tetangga, donatur, kemudian alumni juga gitu. Jadi dari berbagai bidang itu alhamdulillah berjalan lah. Iya, kerjanya. Artinya menyenangkan ya Iya, karena kita tuh mikir kalau di asrama tuh ketat gitu kan. Iya, benar. Mikir mau tugas kerja organisasi balik ini kan mau capek kuliahnya, kita mau tidur. Iya, betul. Ini tak mikirin lagi nih cek dana apa segala macam ya. Nah, tapi kawan-kawan alhamdulillah sampai saat ini masih ini lah ya.
Kalau aku tetap istiqomah cinta asrama. Aku nama pindaku. Bagus ya, mantap pokoknya. Berarti kakak-kakak ini juga termasuk dari awal perkuliahan sampai detik ini memang asli warga asrama atau baru ya? Iya, asli. Iya. Baik pemirsa ya, kita masih akan kembali nih, masih ada 2 segmen terakhir. Masih mengulik-ngulik cerita ya kan? Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Kopi Pagi. Sesungguhnya, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan doa-doa tersebut terkadang dipanjatkan atau dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang terjepit. Kita alaihi salatu wassalam Saksikan Solusi Islami bersama para dai pilihan setiap Senin jam 8 malam hanya di PON TV. Negeri ini memiliki banyak ragam jenis masakan dan kuliner yang begitu menggoda. Mulai dari jajanan jalanan sampai di meja makan restoran. Semua hidangan makanan itu akan kami coba rasakan. Dan setiap yang nyaman betul akan kami kabarkan untuk Anda. 4 jajanan yang menurut saya patut dicoba. Nah, karena saya sedang berada di Taman Saksikan Iblis. Nyaman Betul setiap hari Rabu jam 8 malam hanya di PON TV.
Kopi Pagi. Nah, kita lanjutkan ya tentunya perbincangan kita dengan kawan-kawan dari asrama Muara Ulakan Sambas. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan Kak? Ini nih Bang, sebelum lanjut ke tentang kegiatan, ada nggak sih arti dari Muara apa tadi? Muara Ulakan ya? Nah, Muara Ulakan. Jadi saya pas dari tadi Bang Ari bilang kan Muara Ulakan, teman-teman juga bilang. Jadi saya tuh mikir ada nggak sih arti dari Muara Ulakan kan? Ada lagu ya? Ada nggak? Mungkin cara mau tahu tuh harus nanti kan. Ada Bang, lagunya ada. Oh lagu. Tapi Muara Ulakan itu sebenarnya pusaran air yang ada di depan keraton. Nah itu ciri khas juga kan dari Sambas gitu. Jadi salah satu nama dari situlah tadi. Oh gitu. Berarti nanti abis ini saya mau ke Sambas mau lihat Muara Ulakan. Udah ada arti pusaran tadi ya, pusaran para mahasiswa. Benar. Berarti kan pemerintah ya, berarti ya pemerintah yang memberikan nama itu pusaran air, berarti kan berharap bahwa mahasiswa-mahasiswa yang ada di asrama itu menjadi sebuah pusaran untuk Kabupaten Sambas. Nah, oke, balik lagi ke acara selanjutnya. Teman-teman, rangkaian acara untuk kegiatan nanti itu seperti apa? Mungkin teman-teman bisa jelaskan, siapa tahu pemirsa di rumah ada yang alumni Sambas, mahasiswa Kabupaten Sambas, dan juga pemerintah Kabupaten Sambas. Boleh teman-teman sampaikan. Dan untuk sebelum kegiatan inti ini kan kita tadi ada pembagian sembako ya ke yayasan. Nah untuk acara intinya ini bukan hanya adanya forum diskusi, namun di sini adanya hiburan, adanya pembagian door prize, dan juga tidak lupa tuh makan-makan. Pasti. Bubur padas. Ada bubur pedasnya berarti. Ada. Kita berdua bisa diundang nggak? Boleh ya. Pas lebaran tuh ada bubur pedas. Iya, insya Allah ada. Oh iya, kawan-kawan nih pasti ini kan mau dekat bulan puasa ya. Iya. Ada agenda khusus nggak sih? Mungkin dari kawan-kawan kegiatan di asrama sendiri lah. Gitu. Atau menyambung kegiatan untuk Mapusi itu. kalau nggak ada dikhususkan kan, cuman ada dari salah satu bidang ya, melaksanakan sahur bersama, buka puasa bersama gitu. Oh itu khusus penghuni asramanya apa dengan warga sekitar apa gimana? Khusus penghuni asrama. Berarti prokja lah ya, prokja di dalam asrama seperti itu. Memang sangat apa ya Bang Ari? Seru ya bercerita-cerita tentang bagaimana kehidupan di asrama Kabupaten Sambas, dan juga mengingat teman-teman juga sedang akan mengadakan kegiatan yang menurut saya itu udah besar sekali, bisa menghadirkan para mahasiswa Kabupaten Sambas dan juga alumni. Ini alumni Kabupaten Sambas ya berarti ya, alumni mahasiswa Kabupaten Sanggau. Maksud saya Sambas. Dan juga apa namanya? Pemerintahnya. Berarti kan teman-teman ini sebagai wadah. Ya, wadah kan begitu, wadah untuk bertemu dan menyampaikan aspirasi lah bagaimana mahasiswa-mahasiswa di rantauan ini ketika bertemu pemerintah itu bagaimana seperti itu. Benar-benar sangat agent of change. Iya, agent of change. Nah, kalau dari outputnya sendiri ini kawan-kawan nih apa sih? Mungkin ke dalam kegiatan asrama sendiri. Iya, karena kegiatan ini merupakan kegiatan diskusi ya, insya Allah kan objeknya kan mahasiswa, dan nanti kita akan membuka pendaftaran umum kalau ada alumni atau selain mahasiswa yang ingin bergabung, pemuda-pemuda yang ingin bergabung menyatukan visi kita gitu kan, dan Pemda juga, alumni juga. Jadi output yang ingin kita sampaikan diharapkan dengan adanya kegiatan ini kita tuh bisa menyatukan visi sesama pemuda di Sambas untuk membangun Sambas yang berkemajuan ke depannya. Nah, khususnya di sini dalam pembentukan karakter anak Sambas, akhlakul karimahnya anak Sambas, karena bagi kami sendiri berdasarkan kesepakatan dan hasil diskusi kami di forum diskusi kami, titik awal untuk perubahan suatu daerah kan tentunya didasarkan pada anak-anaknya, anak-anak pemudanya. Bagaimana karakter anak-anaknya saat ini akan menentukan masa depan Sambas ke depannya gitu. Artinya ya target outputnya juga ini membentukkan karakter tadi. Menjadi salah satu poin pentingnya juga gitu ya. Oke, Ketia. Nah, untuk
alumni ini yang bisa dibilang alumni ini apa yang alumni tinggal di asrama Muara Ulakan atau memang mahasiswa-mahasiswa yang pernah berkuliah di rantauan atau bagaimana? Alumni sendiri di sini alumni dari Muara Ulakan. Oh, berarti lebih terkhusus berarti ya, terkhusus untuk para alumni Muara Ulakan. Nah, bisa langsung hubungi teman-teman gitu kan, mau mengikuti acara gitu. Itu gimana sistem pendaftarannya tuh? Untuk alumni sendiri nanti kita ada penyebaran undangan, khusus alumni itu spesial. Oh, iya. Kecuali yang mahasiswa-mahasiswa ya? Mahasiswa ya. Berarti ini mahasiswa umum ya? Umum dari, yang penting dia dari Sambas, walaupun bukan berkuliah di Pontianak apa gimana? Misalnya dia kuliah kan, ya mana kita tahu Sambas berkuliah di Australia apa bagaimana, nah banyak mahasiswa-mahasiswa daerah. Berarti boleh ya langsung hubungi kakak via apa itu? Via Instagram, via telepon apa, via apa? Kan nanti pendaftarannya itu ada dengan bukan pendaftaran ya. Cara gabung dengan kegiatan ini nanti ada dua cara. Yang pertama dengan undangan dan yang kedua dengan pendaftaran terbuka. Yang undangan kita akan mengundang, kalau tiap daerah kan ada komunitasnya. Perwakilan dari komunitas itu biar biar mahasiswa di pelosok pun bisa kita undang gitu. Dan terus untuk pendaftaran umumnya, walaupun beliau bukan mahasiswa ya tentu bisa ikut kegiatan ini. Oke, jadi kalau bukan mahasiswa bisa sebenarnya. Yang penting ini warga Kabupaten Sambas. Ini malah tersangka, ini ada apa sebenarnya? Baik ya. Nah, habis ini kita akan kembali lagi di segmen terakhir. Nah, dan kita akan masih berbincang terkait tentang apa sih kedepannya nanti dan harapan dari kawan-kawan sendiri terkait tentang kegiatan halal bihalal dan kegiatan lainnya di asrama Muara Ulakan sendiri. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Kopi Pagi. Negeri ini memiliki banyak ragam jenis masakan dan kuliner yang begitu menggoda. Mulai dari jajanan jalanan sampai di meja makan restoran. Semua hidangan makanan itu akan kami coba rasakan. Dan setiap yang nyaman betul akan kami kabarkan untuk Anda. 4 jajanan yang menurut saya patut dicoba. Nah, karena saya sedang berada di Taman Saksikan Bilis. Nyaman Betul setiap hari Rabu jam 8 malam hanya di PON TV. Satu di antara destinasi wisata alam yang mesti Anda kunjungi di Kalbar adalah Pila Permata Sunset Beach di Pulau Temajo, Kabupaten Mempawah. Suasana alamnya yang asri dan dengan konsep pila yang private akan membuat Anda nyaman dan betah di sini, menikmati panorama sunset yang memikat. Nah, tunggu apa lagi? Hubungi 0852 1204 1964 untuk memesan penginapan dan transportasi penyeberangannya. Masih bingung akhir pekan ini mau kemana? Ah, sudahlah. Ayo kita ke Pila Permata Sunset Beach, Pulau Temajo bersama keluarga dan sahabat. Perbaharui dan amatilah isu-isu dan info terkini serta update wawasan Anda di berita kita yang menyuguhkan kabar-kabar daerah pilihan terbaik paling menarik seputar Kalimantan Barat dan sekitarnya. Puluhan masa masuk ke ruang rapat paripurna untuk Daud Yordan menjelaskan jika dia berlatih keras di Kayong Utara. Inilah lokasi perjudian yang berkedok permainan mesin ketangkasan. Saksikan berita kita setiap hari jam 18.30 malam dan jam 11 siang hanya di PON TV. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
Dan doa-doa tersebut terkadang dipanjatkan atau dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang terjepit. Kita alaihi salatu wassalam Saksikan Solusi Islami bersama para dai pilihan setiap Senin jam 8 malam hanya di PON TV. Anda kembali bersama kami di Kopi Pagi. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung segmen akhir acara. Nah, mungkin kita bakal tanya nih tentang harapan lah ke depannya, mungkin dari kawan-kawan sendiri terkait tentang kegiatan ini, halal bihalal ya. Nah, ini harapannya bagaimana selanjutnya, dan tentunya harapan ke depan untuk kawan-kawan asrama atau asramanya sendiri lah, gimana? Mungkin mulai masing-masing ya, dari kakak lah, mau disampaikan apa? Ya, baik. Setelah acara ini ya, harapan kami itu bisa menyadarkan atau membuka mata mahasiswa Sambas lagi. Ada apa nih dengan daerahnya gitu, supaya dalam diskusi ini mereka tahu dan bagaimana karakter anak generasi muda zaman sekarang gitu. Jadi bisa mencari solusi lagi, mengkritik, mencari solusi untuk pemecahan masalah pada permasalahan ini, karena ini adalah permasalahan yang serius ya itu. Oke, betul ya yang dikatakan Nurul tadi, bahwa ini adalah wadah kami, kekuatan kami sebagai mahasiswa di Pontianak dan juga perpaduan dengan mahasiswa yang ada di Sambas. Nah, harapan kami itu bisa menjadi sebuah kekuatan ya, karena kalau hanya mahasiswa yang di Pontianak yang bergerak itu tidak cukup untuk membuat sebuah pergerakan di Sambas gitu. Jadi itulah tadi kenapa tamu undangannya itu dari berbagai kecamatan. Nah, dari berbagai kecamatan itu kami harapkan bisa merangkul pemuda-pemuda yang ada di kecamatannya masing-masing untuk mulai merubah diri sendirilah, terutama dulu untuk karakter-karakter yang lebih baik lagi gitu. Jadi ini di samping silaturahmi antara pemerintah, kemudian alumni dan juga mahasiswa yang ada di Sambas. Nah, itu juga itulah tadi outputnya itu sangat besar kami harapkan untuk mulai berubah dan bergerak, mulai memberikan contoh itu dari mahasiswanya sendiri. Oke, Kak Fahri mungkin sekalian diajak nih, kenapa harus datang, kenapa harus ikut? Iya, sebenarnya ini sebagai bahan belajar juga untuk kami mahasiswa untuk mengkritisi daerah sendiri, karena tentunya kita perantau, daerah pun memerlukan kita untuk kemajuannya ke depannya. Dan di kegiatan ini diharapkan kita bisa, yang tadi seperti yang disampaikan, kita bisa sama-sama menyamakan visi untuk kemudian misinya biarlah kami serahkan kepada organisasi-organisasi terkait yang ada di Sambas, bagaimana tindakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut ke daerahnya masing-masing gitu. Cuman di sini kami berharap dengan adanya wadah ini bisa sama-sama menyatukan visi untuk kemudian bisa sama-sama mengkritisi daerahnya, karena kebanyakan mahasiswa itu ya belajar untuk dirinya sendiri, sementara yang kita tidak tahu ya sekarang nih, kebanyakan mahasiswa tidak tahu bahwa daerah kita sedang membutuhkan kita saat ini gitu. Berikanlah impact sedikit ya, kalau tidak bisa banyak sedikit. Setidaknya menyumbangkan pikiran, kalau tidak bisa menyumbangkan tenaga. Diharapkan kalau pulang ke daerahnya nanti bisa membangun daerahnya gitu. Karena ini bukan cuma untuk diri kita ke depannya, tapi untuk anak cucu mungkin gitu, untuk ke depannya. Jadi diharapkan, benar-benar diharapkan untuk kehadiran teman-teman yang tentunya menjadi target kami untuk sama-sama kita berembuk di sini menyamakan visi dan misi kita untuk membangun Sambas ke depannya. Karena kita berasal dari tanah Sambas dan tentunya apa yang kita perjuangkan selama ini, yang paling berhak atas itu adalah daerah kita sendiri, daerah Kabupaten Sambas. Tiara, mau sampaikan? Kalau saya udah apa ya, benar-benar sangat gimana ya cara menyampaikannya, udah benar-benar
hebat lah menurut saya ya, karena mereka juga ya pemirsa ketahuilah bahwa menjadi mahasiswa itu kan juga ya rumit lah ya. Kita kan belajar berjuang untuk diri sendiri, ibaratkan orang tua di daerah juga ingin kita sukses, dan juga kita di latar belakangi bahwa kita anak daerah bukan berarti merantau harus gagal, tidak. Nah, jadi inilah mereka mau mengadakan ini, pertemuan ini nih supaya ya sama-sama warga Sambas itu kita membangun kabupaten. Pikiran ya, juga. benar sekali. Nah, mungkin terakhir nih Kak, apa yang mau diulangi lagi lah sekali lagi, kapan tuh acaranya, halal bihalalnya rencananya bakal dilaksanakan di mana gitu? Dan ajak semua. Ya, acaranya insya Allah dilaksanakan di Kabupaten Sambas, tepatnya acara intinya di Aula Bupati. Aula Bupati, diskusinya di Aula Bupati Kabupaten Sambas di tanggal 2 Juli 2023, dan itu masih dalam suasana lebaran ya. Jadi kita bisa sambil menyambung silaturahmi. Betul. Nah, kalau mau join tadi nanti kita akan ada penyebaran undangan untuk khusus orang-orang tertentu, dan ada pembukaan pendaftaran. Nah, bagi kawan-kawan yang mungkin mau siap-siap menjadi warga Muara Ulakan, ada nomor kontak yang mau dihubungi, bisa dihubungi atau ada IG. Instagramnya kan, Instagram Muara Ulakan. Nah, untuk Facebook itu Asrama Muara Ulakan, untuk Instagramnya itu juga sama, Asrama Muara Ulakan, dan untuk blognya ada juga di Asrama Mahasiswi Kabupaten Sambas Muara Ulakan. Berarti memang udah banyak platform sosial medianya. Harus aktif dong. Change tadi ya. Oke, makasih ya kakak-kakak semuanya udah hadir di sini. Nah, berbagi informasi terkait tentang kegiatan agenda. Semoga lancar ya sampai hari H tentunya, dan kita juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya, karena besok kita sudah puasa. Puasa ya. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Dan pemirsa, perbincangan kali ini sekaligus menutup perjumpaan kita tentunya, dan akhir kata sehari. Dan saya Tiara, pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih.